Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Kira-Kira Sapar. Oke, pada video kali ini gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan web novel Kage no Jitsu Yakuza ni Narita Kude. Pada part yang ke-8 ini, cerita akan lebih berfokus kepada karakter Milia dan juga Claire. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung mulai pembahasannya. Cerita dimulai dari karakter Shadow yang sedang mengamati kota penjahat itu dari atas rumah tua. Nampaknya kota ini sudah benar-benar menuju kehancuran, dan itu ditampakkan dari adanya berbagai macam hantu dan vampir yang telah menyerang kota ini. Di sini, Shadow berpikir dirinya harus bertindak untuk mengatasi masalah ini, karena ia tidak mungkin membiarkan Elizabeth sang Queen of Blood itu bisa bertindak seenaknya. Namun, masih ada satu hal yang mengganjal di pikirannya, bahwa kemana kakak perempuannya itu pergi. Tapi, ia tidak perlu khawatir lagi, karena memang ia percaya dengan kakak perempuannya itu sangat kuat. Jadi pastinya, Claire akan baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Shadow pun langsung terjun ke arena pertempuran untuk memusnahkan para vampir dan hantu yang berkeliaran itu. Panel cerita pun berpindah ke situasi genting yang dialami oleh Guild Swordman Magic. Saat itu, terjadi perdebatan di antara semua anggota di sana. Dan hal ini terjadi karena mereka tidak menyangka akan kalah telak saat melawan para hantu dan vampir yang telah menyerang Outlaw City ini. Bahkan, pendekar andalan mereka pun sampai terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Di sini ada dua kubu. Kubu pertama adalah mereka yang memilih untuk mundur, sedangkan kubu kedua adalah mereka yang masih ingin semangat dan terus ingin bertarung, walaupun nyawa mereka yang menjadi taruhannya. Melihat situasi yang tidak terkendali ini, akhirnya Claudia, yaitu pemimpin dari operasi pembasmian Queen of Blood ini, memutuskan untuk membebaskan semua pengikutnya dalam menentukan pilihan. Namun di sini, Claudia masih akan tetap bertarung di garis depan. Setelah keputusan itu dikatakan, akhirnya sebagian dari anggota Swordman Magic itu pun langsung mundur dan hanya menyisakan beberapa prajurit saja dan Claudia yang bertarung di garis depan. Tak disangka, situasi party Swordman Magic yang telah bertarung di garis depan semakin kacau setelah ditinggal hampir dari sebagian prajuritnya. Claudia pun berjuang mati-matian untuk membasmi para ghoul dan hantu itu. Namun, ia pun mencapai batasnya dan terpleset akibat menginjak darah dari ghoul yang ada di sana. Salah satu ghoul pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung ingin menerkam Claudia di sana. Tapi secara tiba-tiba, datanglah Shadow ke medan pertempuran itu dan langsung menggunakan skill pedangnya yang bernama Jet Whirlwind, yang langsung menebas ratusan hantu dan ghoul yang ada di sana dengan sayatan pedang yang sangat cepat. Bahkan kecepatan sayatan pedang dari Shadow tidak dapat terlihat oleh Claudia. Di sini, Claudia tidak menyangka ada seseorang yang sanggup menghancurkan hampir dari 100 ghoul dan hantu dalam sepersekian detik saja. Melihat itu, Claudia pun menjadi sangat kagum dengan Shadow dan menanyakan namanya. Di sini, Shadow pun menjawab bahwa dirinya adalah Shadow, sang pemimpin dari Shadow Garden dan pemburu dari bayang-bayang. Mendengar nama Shadow, Claudia pun teringat sesuatu, dan ia pun menyadari bahwa pendekar dengan pedang hitam dan pakaian serba hitam ini adalah orang yang menyerang Akademi Pendekar Pedang, melenyapkan Tanah Suci, dan mengalahkan Putri Iris juga Dewa Perang Beatrix dengan sangat mudah. Awalnya, dia sama sekali tidak percaya bahwa ada orang yang telah mengalahkan Iris Midgar dan Dewa Perang Beatrix secara bersamaan. Dan ketidakpercayaannya itu bukanlah karena dia adalah seorang pendekar yang amatir, melainkan karena ia adalah seorang pendekar yang sangat profesional. Ia juga sangat mengetahui kemampuan dari Iris dan juga Beatrix itu sangatlah di luar akal manusia. Namun setelah ia melihat sendiri kemampuan dari Shadow yang sangat luar biasa dan melebihi akal manusia, ia pun menjadi percaya bahwa hal itu adalah kenyataan. Tetapi, ada satu pertanyaan yang muncul di benaknya, bahwa kenapa Shadow membantu kami para Swordman Magic dalam membasmi ghoul dan hantu di kota penjahat ini.
Apakah ia memiliki tujuan dan maksud tertentu? Setelah beberapa lama berpikir, akhirnya Claudia pun memutuskan untuk menyelidiki Shadow, dan Claudia pun berterima kasih kepada Shadow karena telah menyelamatkan dirinya. Ia juga berkata bahwa ia akan membayar hutang ini suatu hari nanti. Panel cerita pun berpindah ke karakter Crimson yang sedang mengawasi Outlaw City dari Menara Merah, tempat tinggalnya itu. Di sini, Crimson masih belum memulai ritual pembangkitan Elizabeth, sang Queen of Blood, karena memang bulan masih belum terlalu merah pekat sehingga ia tidak bisa melakukan hal tersebut. Saat itu, ada seorang prajurit yang melapor kepada Crimson bahwa saat ini di Outlaw City sedang ada 3 kekuatan yang ingin menghalangi kebangkitan dari Queen of Blood. Penghalang pertama adalah Yukine, The Enchantress. Dia adalah penyihir wanita rubah yang memerintah Menara Putih. Penghalang kedua adalah Juggernaut, The Tyrant. Dia adalah seorang raksasa hitam yang memerintah Menara Hitam di Outlaw City. Oke, sedikit penjelasan. Jadi dalam Outlaw City itu ada 3 menara, yaitu Menara Putih, Merah, dan Hitam. Nah, masing-masing menara itu dipimpin oleh satu makhluk yang disebut Raja. Yang memimpin Menara Putih adalah Yukime dengan julukan The Enchantress. Yang memimpin Menara Merah adalah Elizabeth dengan julukan Queen of Blood. Dan yang memimpin Menara Hitam adalah Juggernaut dengan julukan The Tyrant. Ketiga pemimpin menara ini saling berselisih satu sama lain. Dan saat bulan telah menjadi merah, Yukime dan Juggernaut pun tahu bahwa Elizabeth akan bangkit. Jadi mereka berusaha untuk menghentikan kebangkitan itu. Tapi Yukime dan Juggernaut tidak saling bekerja sama, melainkan saling menjatuhkan satu sama lain juga. Di sini, Crimson tidak kaget dengan adanya Yukime dan Juggernaut yang berusaha mengacau saat kebangkitan dari Elizabeth, karena ia sudah tahu bahwa mereka akan melakukan hal itu. Crimson juga tidak bisa berbuat terlalu jauh kepada kedua penguasa itu, karena memang ia sendiri mengakui bahwa dalam hal kekuatan bertarung, Crimson masih berada satu level di bawah mereka berdua. Namun, ia tidak menyangka bahwa ada satu sumber kekuatan lagi yang ingin mengacaukan kebangkitan dari Elizabeth ini. Di sini, Crimson pun mendapat laporan bahwa satu orang pengacau lagi menyebut dirinya sebagai Shadow. Crimson pun hanya terdiam untuk membayangkan Shadow dari laporan yang disampaikan oleh prajuritnya, karena memang ia tidak pernah mendengarkan nama Shadow sebelumnya. Ia juga sangat penasaran dengan sekuat apa Shadow itu. Namun terlepas dari itu semua, di sini ia juga sangat senang bahwa sebentar lagi ratunya akan bangkit untuk mengacaukan dunia sekali lagi. Panel cerita pun berpindah ke pertarungan antara Yukime dan Juggernaut. Saat itu, mereka saling bertarung satu sama lain, karena memang pada dasarnya mereka merupakan salah satu dari 3 penguasa besar yang ada dalam kota penjahat itu. Yukime dan Juggernaut pun memang sangat senang berselisih untuk memperebutkan wilayah Outlaw City ini, karena memang pemikiran mereka berdua itu simpel, bahwa kota penjahat ini hanya memerlukan satu penguasa saja. Jadi mereka berdua saling menyingkirkan satu sama lain. Pertarungan antara kedua penguasa itu berlangsung sangat sengit, karena memang kekuatan mereka hampir sama. Jual beli serangan pun terjadi antara Yukime dengan kipas logamnya dan Juggernaut dengan pedang besarnya. Namun tiba-tiba saja ada seorang berjubah serba hitam yang turun dari langit seraya menebas 3 hantu yang mengejarnya itu. Hal itu tentu saja membuat pertarungan kedua penguasa itu terhenti sejenak. Di sini, kedua penguasa itu pun kagum dengan keindahan seni berpedang yang dipraktikkan oleh pria berjubah hitam tersebut. Bahkan Juggernaut sendiri mengakui bahwa orang berjubah hitam itu sangat kuat. Hal itu Juggernaut katakan karena ia bisa melihat kekuatan seseorang dari cara mengayunkan pedangnya ataupun senjatanya. Begitu juga dengan Yukime, yang nampaknya telah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan pendekar pedang berjubah hitam itu. Di sini pendekar itu adalah Shadow, dan Shadow pun memperkenalkan dirinya sebagai pendiri dari Shadow Garden. Setelah mendengarkan hal itu, kedua penguasa itu pun terkejut karena memang mereka pernah mendengar rumor tentang sebuah organisasi yang memberantas siapapun yang menghalangi tujuan mereka
dalam bayang-bayang bernama Shadow Garden. Tetapi mereka tidak percaya bahwa rumor itu benar adanya. Namun setelah kini mereka berdua melihat kemampuan dari Shadow, akhirnya mereka pun percaya dan mengakui keberadaan dari Shadow dan juga Shadow Garden. Saat itu, Yukime langsung menggoda Shadow bahwa ia sangat tertarik dengan Shadow. Bahkan, Yukime pun mengundang Shadow untuk datang ke menaranya ketika pertikaian ini telah usai. Namun ya, karena MC kita di sini nggak tertarik sama cewek dan cuma tertarik dengan harta, tahta, dan kekuasaan, jadi ya Shadow menolaknya mentah-mentah tawaran itu dari Yukime. Di sini, Juggernaut juga memperingatkan Shadow untuk jangan sekali-sekali menerima tawaran dari Yukime. Dan ia juga mengatakan bahwa wanita rubah tua itu akan menusuk dari belakang semua orang yang telah jatuh ke perangkapnya. Jadi bisa dibilang, dia adalah wanita yang berbahaya. Setelah mendengarkan hal itu, tentu saja Yukime tidak terima dan terjadi perang mulut antara Yukime dan Juggernaut. Namun terlepas dari itu semua, nampaknya tujuan mereka bertiga itu sama, yaitu Menara Merah yang ditinggali oleh Elizabeth, sang Queen of Blood. Tetapi di sini, mereka menolak untuk bekerja sama dan memilih untuk tidak mencampuri urusan masing-masing ketika dalam menara itu. Ya, tujuan dari Yukime dan Juggernaut adalah menghabisi Elizabeth sebelum ia bangkit. Sedangkan tujuan dari Shadow, ya kita tentu saja tahu, menjarah semua harta yang dimiliki oleh Queen of Blood, gembel memang. Setelah itu, Juggernaut pun langsung pergi menuju Menara Merah, meninggalkan Yukime dan Shadow di sana. Saat itu juga, Yukime langsung terus saja menggoda Shadow untuk bisa datang ke menaranya. Tapi ya, Shadow menolaknya terus. Dan pada akhirnya, Yukime pun mengatakan bahwa jika Shadow berubah pikiran, ia bisa langsung menuju Menara Putih saat pertikaian ini telah selesai. Setelah mengatakan hal itu, Yukime juga langsung menuju Menara Merah untuk membunuh Elizabeth. Tak mau ketinggalan, Shadow juga langsung menuju ke arah sana. Panel cerita pun berpindah ke karakter Iblis Putih yang menjaga Menara Merah. Saat itu, ia hanya duduk sambil mengingat tentang masa lalunya. Ternyata, sebelum menjadi penjaga gerbang dari Menara Queen of Blood, ia dikenal sebagai komandan kesatria kerajaan yang melindungi rakyatnya dengan pakaian serba putih dan rambut putih yang bersinar. Namun saat itu, ia juga memiliki identitas ganda sebagai pembunuh massal yang sering beraksi di malam hari. Namun suatu hari, aksi pembunuhannya itu diketahui oleh bawahannya. Lalu ia pun memutuskan untuk melarikan diri dan membunuh setiap orang yang bertemu dengannya saat perjalanan pelariannya itu. Dan pelariannya itu juga membawa dirinya ke Outlaw City, kota para penjahat. Lalu arogansinya itu membuat dirinya mencoba untuk menantang Menara Merah dan berakhir dengan kekalahannya di tangan Crimson. Jadi ia pun diikat untuk dijadikan anjing penjaga dan diubah menjadi gol oleh Crimson. Kini, Iblis Putih telah menjadi anjing penjaga bagi Menara Merah ini, dan kesempatannya untuk menjadi pembunuh massal pun telah tiba, karena ketika bulan menjadi merah pekat dan Elizabeth telah bangkit, maka mereka semua akan membantai umat manusia. Namun saat itu, ada seseorang yang berbadan besar sedang menuju Menara Merah itu. Di sini, Iblis Putih itu pun sadar bahwa itu adalah Juggernaut, salah satu penguasa dari kota ini. Kini, karena ia telah belajar sesuatu dari kekalahannya oleh Crimson, bahwa jangan pernah melawan seseorang yang telah mutlak mempunyai kekuatan di atas dirinya. Jadi saat itu, ia membiarkan Juggernaut lewat, dan Juggernaut pun langsung menebas pintu menara itu dengan pedangnya, lalu masuk ke sana. Tidak sampai 5 menit, datanglah seorang wanita rubah berekor 9 yang ingin memasuki Menara Merah itu. Dan lagi-lagi, Iblis Putih pun membiarkan ia masuk, karena ia mengetahui bahwa itu adalah Yukime, sang penguasa Menara Putih, yang sudah jelas memiliki kemampuan di atas dirinya. Lalu yang terakhir, datanglah seorang berjubah serba hitam yang ingin masuk menuju Menara Merah itu. Dan kita tahu orang itu adalah Shadow. Di sini, Iblis Putih tidak merasakan kekuatan dari orang itu, sehingga dirinya memutuskan untuk menyerang Shadow
dengan pedangnya. Namun sayangnya, iblis putih itu sudah terbelah terlebih dahulu akibat terkena serangan dari Shadow. Sebelum ajal menjemputnya, ia melihat Shadow memukul suatu tembok dan memasuki menara itu. Padahal pintu gerbangnya sudah terbuka. Tapi entah kenapa, ia memilih masuk melewati jalan lain. Setelah beberapa detik, ia pun menyadari bahwa yang dilubangi oleh Shadow adalah tempat harta disimpan. Lalu iblis putih itu pun menemui ajalnya. Panel cerita pun berpindah ke ruangan arsip bawah tanah dari Menara Merah. Ternyata di sana, Beta sudah menyusup sambil membawa 3 anak buahnya, dan salah satunya adalah Rose Oriana. Ruangan arsip itu terlihat sangat rapuh dan berdebu sekali. Dan tiba-tiba saja, dinding di sebelah ruangan arsip itu runtuh, dan terlihat yang meruntuhkannya adalah Claire dan Milia. Di sini, Claire dan Milia pun secara tidak sengaja bertemu dengan Beta dan sedikit mencurigainya sebagai bawahan dari Queen of Blood. Jadi saat itu, mereka langsung memasang kuda-kuda untuk bertarung dan mengambil pedang mereka. Namun, Beta tidak ingin adanya pertikaian, dan apalagi Beta tahu bahwa Claire adalah kakak perempuan dari tuannya. Maka ia pun mengambil tindakan aman dan memperkenalkan dirinya sebagai Beta dari Shadow Garden. Tujuan Beta ke sini adalah untuk mencari informasi tentang vampir leluhur Queen of Blood dan mengambil sampel darahnya. Jadi mereka bukanlah musuh dari Claire dan juga Milia. Namun setelah Beta menjelaskan hal itu, Milia pun sedikit kesal karena menganggap bahwa tujuan dari Beta itu sama seperti ingin membuat penelitian tentang Queen of Blood sebagai vampir leluhur. Dan hal itulah yang tidak bisa diterima oleh Milia. Kemarahan dari Milia tersebut membuat Claire menjadi bingung, karena bukankah tujuan dari Milia adalah untuk menghabisi Queen of Blood? Tetapi kenapa ia malah membelanya di sini? Tapi terlepas dari itu semua, Milia telah membantu Claire dalam banyak hal, jadi dia tidak mau mengungkitnya lagi. Di sini Claire juga mengatakan bahwa tujuannya dan Milia adalah untuk menyelamatkan Sid Kageno dan membunuh Queen of Blood. Mendengar nama Sid Kageno membuat Beta sedikit terkejut, karena tidak mungkin tuannya tertangkap oleh bawahan dari Queen of Blood ini. Dan kekagetan itu juga dirasakan oleh Rose Oriana. Ya kita tahu sendirilah, Rose Oriana kan punya rasa sama Sid. Jadi ya pantas saja kalau dia sedikit khawatir dengan keadaan Sid sekarang. Namun Beta berhasil menghentikannya sebelum Rose berkata hal yang aneh kepada Claire dan juga Milia. Setelah itu, Milia dan Claire pun kembali melanjutkan pergerakannya untuk menyusup ke Menara Merah itu. Sementara itu, Beta dan timnya kembali melanjutkan untuk mencari informasi dari arsip di Menara Merah itu. Di sini, Beta sedikit menegur Rose karena sikap yang dilakukannya tadi. Karena memang hal itu bisa saja mengacaukan semua rencana yang dirancang oleh tuan mereka. Tetapi, Beta sedikit memakluminya karena Rose adalah anggota baru di Shadow Garden ini. Panel cerita pun kembali menyorot Claire dan juga Milia. Nampaknya, mereka telah berhasil menyusup ke ruangan tengah dari Menara Merah itu. Seperti yang diramalkan oleh Milia, keadaan dalam Menara Merah itu pun hampir kosong, karena memang semua hantu dan vampir penghuninya telah keluar untuk mengacaukan Outlaw City. Namun, masih ada beberapa dari mereka yang memang ditugaskan untuk menjaga menara ini. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Namun sepertinya hantu dan vampir di sana bukanlah tandingan dari Claire dan juga Milia. Mereka berdua dapat dengan mudah menghabisi siapapun yang menghalangi jalan mereka. Namun, yang menjadi perhatian di sini adalah gaya bertarung dari Milia yang memang terbilang sangat unik dan sangat efektif untuk melawan para vampir. Dan hal itu membuat Claire semakin curiga tentang siapakah sebenarnya sosok Milia ini. Karena memang tidak mungkin seorang manusia biasa bisa mengetahui hal sedetail itu mengenai cara bertarung yang efektif untuk melawan para penghisap darah ini. Namun saat ditanya mengenai hal itu, Milia pun tidak mau menjawabnya. Di sini ia juga berkata, kita hanya bekerja sama karena tujuan kita itu mirip. Kau ingin menyelamatkan adikmu itu.
dan aku ingin membunuh Queen of Blood. Jadi, kita tidak perlu mengetahui latar belakang masing-masing. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba saja, langkah mereka terhenti karena ada suara pertarungan yang terjadi di balik tembok yang mereka lewati. Di sana, ada celah tipis dari pintu yang menghubungkan kedua ruangan itu. Jadi mereka berdua memutuskan untuk memperhatikan pertarungan itu dari sana. Ternyata yang bertarung itu adalah salah satu dari penguasa kota penjahat ini, yaitu Juggernaut the Tyrant. Saat itu, ia menghabisi para petinggi Menara Merah dengan sangat mudah. Sepertinya, insting dari Juggernaut itu sangatlah tajam. Jadi ia mengetahui posisi dari Claire dan Milia. Lalu dengan cepat Juggernaut pun langsung membelah pintu tempat Claire dan Milia sedang memperhatikannya. Dan pertarungan antara Claire dan Milia melawan Juggernaut pun tidak bisa terhindari. Di sini, Juggernaut tahu bahwa mereka berdua bukanlah bawahan dari Queen of Blood. Tapi karena sifat gila bertarungnya, maka Juggernaut pun tidak pandang bulu dan ingin menghabisi Claire dan Milia. Saat itu Claire maju duluan untuk menyerang Juggernaut dan nampaknya julukan pemenang dari Festival God of War yang dimiliki oleh Claire bukanlah pemberian semata, karena ia benar-benar hampir bisa mengimbangi pergerakan dari Juggernaut. Namun sayangnya, saat Claire ingin menangkis ayunan pedang dari Juggernaut, ternyata ada sebuah perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Ya kalian tahu sendirilah, Juggernaut itu kan om-om berbadan gede, sedangkan Claire cuman gadis berumur sekitar 17 tahun. Jadi, kekuatan di antara mereka pasti berbeda jauh, walaupun kecepatan dan skill berpedang dari mereka terbilang seimbang. Claire pun tumbang dan muntah darah setelah menerima ayunan pedang raksasa dari Juggernaut itu. Nampaknya, Claire terkena luka dalam, namun Claire masih bisa bangkit, walaupun keadaannya sudah kacau. Di sini, Juggernaut sedikit memuji Claire, karena biasanya musuh-musuhnya itu akan langsung mati ketika terkena satu serangan dari Juggernaut. Sekarang, giliran Milia untuk bertarung menggantikan Claire. Namun tetap saja, Milia tidak bisa mengalahkannya, karena memang ada perbedaan kekuatan besar dan stamina yang teramat jauh dari Milia dan juga Juggernaut. Milia dan Claire pun terpojok saat itu. Dan ketika itu pula dengan cepat, Milia meminta izin untuk menghisap darah Claire yang keluar dari mulutnya. Setelah beberapa saat, Milia pun berubah ke wujud aslinya, yaitu vampir berambut merah dengan warna merah yang menyala. Lalu, teriakan kesakitan pun terdengar dari Juggernaut. Dan ternyata saat itu, tangan dari Juggernaut sudah terpotong akibat serangan dari Milia. Di sini, Juggernaut benar-benar terkejut dengan perubahan dari Milia, dan ia pun berniat untuk menghabisinya. Akhirnya, adu pedang antara Milia dan Juggernaut pun terjadi. Ternyata kekuatan mereka hampir seimbang. Tidak mau melihat Milia berjuang sendirian, Claire pun melemparkan pedangnya ke arah Juggernaut, sehingga ia kehilangan keseimbangannya dan berakhir didorong oleh Milia keluar dinding, yang ternyata adalah sisi luar dari menara tersebut. Juggernaut pun jatuh dari menara itu dengan menyisakan teriakan yang lama-kelamaan semakin samar. Setelah itu, Claire pun langsung mendekati Milia dan menanyakan keadaannya. Milia pun berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Dan di sini, Milia pun mulai mengakui bahwa dirinya adalah seorang vampir. Ia juga berkata akan mengatakan seluruh kebenaran tentang dirinya dan juga Elizabeth, sang Queen of Blood itu. Dan cerita di part ini pun kembali berlanjut. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini ya. Jika kalian suka video